welcome back to my YouTube channel. Ini adalah episode terakhir di episode bracket. Sorry juga udah bikin kalian tuh nunggu lama banget. Sebenarnya filenya tuh udah ada lama, cuma gue baru ada kesempatan buat bikin video lagi sekarang ini nih guys. Nyampe 1,5 tahun atau 2 tahun buat pakai bracket yang keempat kalinya ya. Jadi cuma 1 tahun 3 bulanan aja, dan itu kurang lebih 3 minggu sekali kunjungan ke dokter buat rutinitas ganti karet, buat benerin si giginya ini, ganti kawat dan lain sebagainya. Itu pokoknya harus rajin-rajin kontrol sih guys, buat dapetin gigi kayak gini. Udah rapi kan? Udah nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan, kalau kalian perhatiin dari video aku yang pertama sampai yang sekarang ini, itu udah jauh berbeda, apalagi di bagian bawah. Sesuai permintaan suami, bracketnya minta dilepas sebelum lahiran. Ternyata dokter Dewi kasih izin itu, dan memang kondisi giginya sudah bagus, sudah boleh dilepas bracketnya. Gimana prosesnya? Di sini gue bakal kasih tahu. Nah, jadi rasanya tuh nggak sakit sama sekali saat si biji-biji bracket ini dicabut. Sama sekali nggak sakit, dan kayak takut nggak sih giginya nih kecabut gitu ya kan? Nggak, itu sama sekali nggak sakit, dan prosesnya juga nggak pakai lama, nggak kayak proses kita pemasangan pertama kali si biji bracket itu. Nggak lepas di dokter Dewi, tapi gue lepas di dokter yang lain. Kenapa? Karena pertama dokter Dewi mintanya untuk setelah lepas bracket langsung pasang retainer, gimana ya itu penyebutannya? Pokoknya setelah lepas dari bracket itu gue harus pasang retainer. Sesuai sarannya dia, itu dia mintanya invisible retainer atau pakai yang transparan. Sama satu lagi itu yang ditanam gitu lah, yang di dalam ya. Gue nggak tahu itu namanya apa, lupa. Nah itu harus pasang gigi lagi, gigi tambahan lagi, karena kan dua, ada yang kosong ya di gue, di rahang atas sama di rahang bawah, dan itu harus dibius lagi. Karena pada saat itu gue lagi hamil, nggak berani yang namanya bius-bius, suntik-suntik apapun itu nggak berani. Akhirnya dokter Dewi nyaranin gimana kalau misalkan sementara pakai yang invisible aja, yang transparan itu, tapi dengan catatan ada tambahan kayak giginya lagi gitu. Untuk sementara aja, sampai nanti udah selesai baru dikasih yang implannya. Nah itu gue kurang rekomen. Kenapa? Karena gue nih harus 2 kali datang. Abis gue melahirkan, gue harus rapihin gigi gue lagi. Gue pengennya tuh sekali datang udah selesai. Kenapa pakai yang harus pakai yang retainer? Karena kalau nggak pakai retainer, nanti gigi kalian tuh bakal cepet berantakan lagi guys, percaya deh. Akhirnya gue coba cari lagi buat referensi dimana gue bisa bikin retainer yang lain yang tanpa mengganggu kehamilan gue. Karena kan udah lumayan ya, udah 8 bulan. Walaupun dokter Dewi bilang itu udah masuk usia segitu, mau dikasih anestesi apapun itu nggak masalah sama janin gue. Cuma karena ini adalah hamilan yang pertama, jadi gue akan menjaga dan agak worry juga. Ya, gue ketemu namanya nih Halwi Retainer. Gue coba cari yang itu sudah include dengan gigi palsunya. Dokter Dewi nggak nyaranin karena retainer yang itu sama sekali nggak enak buat dipakai hari-hari, kayak dipakai buat ngobrol, kayak dipakai buat makan, itu kurang enak. Karena kan kita nih harus pakai retainer lagi selama 6 bulan kurang lebih tuh ya. Walaupun ada istirahatnya, bisa dilepas pasang, udah nggak ke dokter lagi, tapi itu harus tetap dipasang terus. Abis 6 bulan, 3 bulan, abis itu selang-seling. Kalau sekarang gue pakainya tuh kayak malam hari doang. Walaupun nggak full seminggu, ada bolongnya lah 2-3 kali, tapi tiap malam gue pasti pakai. Nah, si dokter Dewi sama sekali nggak nyaranin buat pakai si Halwi Retainer ini, karena dulu dia pernah pakai dan itu rasanya nggak nyaman. Ya akhirnya karena dokter Dewi menolak keinginan gue buat pasang retainer Halwi itu, gue cari lagi referensi dokter dan akhirnya ketemu, dan itu lokasinya sangat jauh dari rumah gue yang sekarang.
ya, itu adanya di daerah Kalibata. Dan harus 2 kali datang. Jadi yang pertama itu buat pencopotan si biji bracket, habis itu buat cetak si retinir, dan yang kedua kalinya gue datang buat ambil penyesuaian si retinirnya ini. Kalau kurang nyaman kan bisa langsung dibenerin di situ. Lem-lem giginya itu, lem bracketnya itu lumayan ngilu ya. Karena di belakang kan gue pernah ada pasang biji bracket juga tuh buat narik gigi. Itu harus dibersihin semuanya. Selebihnya sih nggak ada masalah, nggak ada rasa sakit. Nah, habis selesai dia rapihin semua, biji bracketnya udah diangkat, lemnya juga udah dibersihin, terus langsung dicetak buat bikin retainer. Nah, prosesnya itu kalau nggak salah inget ya, 7-14 hari kerja baru bisa diambil. Kalau nggak salah sih cuma 7 hari deh. Ya pokoknya kurang lebih segitu ya, karena ini udah lama banget jadi gue lupa inget. Coba gue tanya sama si dokternya, bisa nggak nih dikirim aja ke rumah. Ternyata bisa, tapi kalau misalkan nggak nyaman gue harus datang lagi ke kliniknya. Nah, gue coba itu, cara pasangnya sih agak-agak bingung ya, karena mungkin baru pertama. Ini begini bukan, ini caranya begini. Ada yang salah nggak sampai gue fotoin itu kirim ke dokternya, karena takutnya salah ya. Soalnya kan kita kan nggak ketemu langsung sama si dokternya. Itu langsung gue cuma bisa foto dan kasih lihat doang, ini seperti ini bener nggak. Ternyata bener guys, itu rasanya sama sekali nggak nyaman. Dipakai buat ngomong itu berasa kayak air liur, itu penuh banget dan berasa kayak apa ya, gak nyaman. Mulut kita tuh berasa kayak penuh aja. Dokternya sih nggak ngasih saran buat makan ya, buat dipakai buat makan si retinirnya. Terus cara bersihinnya juga cuma digosok aja pakai sabun cuci piring si Sunlight itu aja. Nggak boleh pakai odol, nggak boleh pakai pasta gigi apapun itu, karena dia bisa timbul kayak flek-flek gitu. Ini retinir gue. Nah, ini retinirnya. Sebenarnya ini bukan dari dokter gue yang pertama ya. Ini tuh udah dari dokter gue yang kedua, dan ini sudah retinir yang keempat. Karena selalu bermasalah guys, di bagian sini tuh selalu patah. Jadi ini tuh udah berapa kali ganti gitu. Dan yang di tempat ini, di tempat yang kesekian lah ya, di tempat gue bikin ini, itu cara penyimpanannya beda lagi. Itu harus ditaruh di air aja, dikasih air gitu kan. Kelihatan gak sih? Kalau yang kemarin kan lu taruh aja di tempat penyimpanannya dia, nanti boleh nanti kalau misal mau dipakai, cuci sebentar terus taruh. Jadi kan suami bilang itu kayaknya kotor deh. Ya kamu tuh lepas, taruh, cuci doang, itu kayaknya kurang bersih. Steril aja sekalian deh sama botolnya Dede. Di steril, tahu-taunya dia mengecil guys. Dan gue harus bikin lagi. Bikinnya juga sama, gue harus tunggu selama 7 hari. Nah itulah dia, gue bisa langsung dapat dokter di daerah sini, bisa bikin lagi yang gini. Itu bikin baru guys semuanya. Soalnya mengecil gara-gara di steril. Kata si dokter tuh nggak perlu di steril, jadi memang kayak gitu aja, dicuci aja atau enggak direndam udah. Nah tadinya aku mau sekalian setelah lepas si biji bracket ini mau sekalian bleaching, cuma kata dokter tuh nggak perlu dulu karena aku masih hamil ya, takutnya kan ada zat-zat yang masuk. Jadi lebih baik ditunda dulu. Dokter yang di Kalibata ini kasih taunya aku itu retinirnya harganya 1 juta. Itu sudah atas bawah, tapi belum include sama si giginya, karena aku ada 2 yang kosong, jadi 1 giginya tuh harganya 250. Karena 2 jadinya aku bayar 1.500.000 udah retinir sama 2 gigi. Dan untuk bracketnya ini melepasnya itu di harga 500.000. Kenapa gue saranin kalian buat datang ke dokter gigi, buat cari ke dokter gigi? Karena invest gigi kalian itu lebih penting guys. Ya nggak apa-apa bayar mahal sekali, tapi hasilnya kalian tuh puas. Daripada kalian bayar murah, nanti kesanaannya kalian bakal bayar mahal dan tanggung yang lebih mahal lagi. Jangan sampai kayak aku nih masih mending, masih bisa diselamatkan. Salah masuk tempat ya, tempat perawatan gigi, akhirnya gigi aku dipotong. Kalau dipotong nggak bisa tumbuh lagi, dia bisa dirapatkan. Jangan sampai kalian nih salah masuk tempat
klinik. Jangan sampai kalian tuh tergiur harga murah, ya, tergiur yang instan-instan, yang cepet selesai, nanti langsung dapat hasil yang sempurna. Nanti kalian bakal nyesal kesanaannya, giginya nih jadi nggak sama, jadi miring, jadi apa, ya, gede sebelah, ya, kayak aku gini lah, hilang ya. Ini masih mending bisa diperbaiki. Kalau yang udah nggak bisa diperbaiki itu yang udah kasihan sekali. Buat dokter Dewi, terima kasih buat dokter aku yang di Kalibata. Namanya aku susah banget sebutnya sih. Terus terima kasih juga buat dokter aku yang di Tangerang, yang di Serpong. Guys, thank you so much ya buat kalian yang udah setia nonton episode bracket ini dan selalu DM aku. Aku bakal kasih tahu ke orang-orang sekitar aku kalau dokter gigi itu nyaman. Perawatan gigi itu penting, guys. Cukup puas sih dengan behel aku yang keempat. Yang keempat ini ya, semoga aku nggak pasang-pasang behel lagi. Oke deh guys, sampai di sini dulu episode bracket giginya. Dan sampai jumpa di episode-episode aku yang lainnya. See you next, bye-bye.